Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Bu Emi. Saya Alvin Surya, BRNPM 22120004, ingin mempresentasikan tentang HIRIS, Human Resource Information System. Definisi dari HIRIS adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk mengelola dan mengintegrasikan data dan memproses terkait sumber daya manusia di suatu organisasi atau perusahaan. HIRIS berfungsi sebagai pusat data dan alat manajemen yang membantu Departemen SDM dalam menjalankan tugas-tugas administratif, pemilihan data karyawan, manajemen absensi, penggajian, manajemen kinerja, pelatihan, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi definisi dari HIRIS. Ada beberapa modul yang umumnya ada dalam HIRIS, meskipun dapat bervariasi tergantung pada sistem yang digunakan oleh perusahaan. Metode yang pertama yaitu manajemen data karyawan. Modul ini mencakup pemeliharaan data karyawan seperti informasi pribadi, data pekerjaan, riwayat pelatihan, dan riwayat pekerjaan sebelumnya. Jadi berisi seperti data-data pribadi pemilik karyawan. Jadi kita mempunyai database buat karyawan. Untuk yang kedua adalah manajemen absensi dan kehadiran. Modul ini mengelola catatan absensi dan kehadiran karyawan, termasuk sistem pencatatan waktu dan pemantauan jadwal kerja oleh masing-masing karyawan. Jadi kita bisa tahu karyawan A ini bulan Januari masuknya di hari berapa aja. Seperti itu. Metode yang ketiga, penggajian dan manajemen benefit. Mengelola proses penggajian karyawan termasuk perhitungan gaji, pembayaran upah, pemotongan pajak. Metode yang terakhir yaitu metode keempat, rekrutmen dan perekrutan. Modul ini membantu dalam mengelola proses rekrutmen dan perekrutan karyawan baru, termasuk pemasangan lowongan pekerjaan, penilaian pelamar, dan koordinasi wawancara. Next. Pengguna HIRIS dalam perusahaan. Yang pertama yaitu tim HR, tim Human Resource, adalah pengguna utama HIRIS. Mereka menggunakan sistem untuk melakukan tugas-tugas administratif, seperti pemilihan data karyawan, manajemen absensi, penggajian, dan manajemen kinerja. Yang kedua adalah tim keuangan. Tim keuangan menggunakan HIRIS untuk mengakses data penggajian karyawan, pemotongan pajak, dan informasi keuangan terkait lainnya. Jadi tim keuangan bisa tahu gaji setiap karyawan pada bulan-bulan tertentu. Dan yang ketiga ini pasti, yaitu manajer dan pimpinan. Manajer dan pimpinan perusahaan menggunakan HIRIS untuk mengakses data karyawan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen tim penilaian kerja dan pemecatan massal. Dampak positif penerapan HIRIS. Yang pertama adalah efisiensi operasional. HIRIS mengotomatisasi tugas-tugas administratif seperti pengisian formulir, pemrosesan data karyawan, dan penggajian. Pengambilan keputusan yang baik. Itu yang kedua. HIRIS menyediakan alat analisis dan pelaporan yang membantu tim HR dalam menganalisis data karyawan. Ketiga, akurasi data yang meningkat. HIRIS memungkinkan pengumpulan data karyawan secara pusat dan otomatis. Jadi data-data seluruh karyawan di suatu perusahaan itu akan terpusat dan otomatis terkumpul. Yang keempat yaitu peningkatan kepuasan karyawan. HIRIS dapat mengakses self-service kepada karyawan, di mana mereka dapat mengakses dan memperbarui informasi pribadi, catatan absensi, mengajukan cuti. Jadi setiap karyawan yang ingin mengajukan cuti itu bisa mengakses melalui HIRIS, atau tidak ingin merubah data pribadi karyawan tersebut. Jadi lebih efisiensi dan self-service. Lanjut kesimpulan dalam penerapan HIRIS memiliki dampak positif yang signifikan dalam perusahaan. Dengan HIRIS, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional lebih tinggi, meningkatkan resolusi data, mendukung pengambilan keputusan lebih baik, meningkatkan kepuasan karyawan, dan menghasilkan penghematan biaya. HIRIS membantu mengotomatisasi tugas administratif, memberikan akses self-service kepada karyawan, menyediakan analisis data yang mendalam. Seperti itu.
Oke, terima kasih sudah menyempatkan ruang buat melihat presentasi Alvin. Thank you semuanya.